Karena Takdir dia Allah. ganteng. Karena dia romantis. Ya Allah. Untuk orang-orang tinggi kayak aku susah. Mentok. Coba kita balet yuk guys. Arkadaslar, merhaba. Selamat datang lagi di vlog kita. Nah, di video kali ini kita pengen naik lagi Menara Galata setelah 8 bulan kita gak naik Menara Galata. Waktu terakhir kali kita datang ke sini kita masih teman. Sekarang kita udah nikah dan mau naik ke Galata lagi lihat pemandangannya sama suami dan istri. Iya, suami dan istri. Nah, ngomong-ngomong di sini tuh sekarang nggak begitu dingin ya? Nggak begitu dingin. 13 derajat guys. Alhamdulillah, kayaknya saljunya udah pergi. Ya, kita baru keluar dari musim dingin, jadi itu sekarang musim gugur. 13 itu udah hangat. 13 derajat ya sebenarnya udah hangat gitu. Untuk mengawali perjalanan kita hari ini, aku pengen ngajak kalian ke kereta bawah tanah tertua yang ada di Turki ini guys. Namanya Tunel. Nah, kebetulan karena untuk menuju dari tempat kita yang sekarang ini ke Galata Tower itu kita harus nanjak ya, naik bukit gitu. Sebenarnya ada cara lain untuk bisa ke sana tanpa harus naik bukit, yaitu pakai kereta metro ini guys, kereta bawah tanah ini gitu. Atau sebenarnya kita bisa naik dari sini juga, tapi mungkin 20 menit kita harus 20 menit jalan kaki ya, dan capek banget pasti. Nah, untuk melihat sejarahnya Istanbul juga, aku pengen ajak kalian masuk ngelihat kereta tunel ini guys. Let's go. Nah guys, kalau misalnya kita masuk ke dalam stasiunnya ini ada sejarahnya gitu ya. Wah, emang ini bersejarah gitu dan panjang banget. Ini pertama-tama dibuat tahun 1875 Masehi pada masa kekuasaan Sultan Abdul Hamid I, guys. Jadi di sini ada sistem baru. Kamu bisa charge HP kamu sambil olahraga naik sepedanya, dan kamu bisa charge HP-nya di sana atau di sini. Gini. Oke guys, kita cobain ngecas HP di sini. Apakah benar-benar ngecas atau ini cuma gimmick aja ya guys? Ini kita colokin dulu di sini. Udah kecolok ya. Kita cobain. Oh, harus duduk. Belum ngecas nih. Belum ngecas guys. Harus cepet ya. Belum ngecas juga. Lama banget. Belum ngecas guys. Sumpah. Sampai batuk-batuk tuh. Belum ngecas ya, ini nggak ngecas. Mungkin ininya yang rusak kali ya, atau akunya yang kayak kurang lama gitu. Lama-lama capek juga ya, mungkin harus sejam kali ya naik sepeda gitu baru ngecas. Tapi ini nggak ngecas, sayang banget. Kita lanjut, kita masuk ke dalam yuk guys. Kita naik kereta itu guys. Oke, jadi buat masuk dan naik kereta ini kita cuma perlu membayar sekitar Rp5.000 ya. Itu murah banget dan ya lumayan menghemat energi ya, daripada naik ke bukit capek-capek gitu kan. Mendingan naik kereta ini sampai ke atas Taksim gitu. Ya, bahkan itu bersejarah tapi harganya sama dengan transportasi yang lain. Nah, harusnya kalau bersejarah dan jadi pusat turistik itu harganya bisa jadi berkali-kali lipat ya, tapi ini enggak. Oke guys, jadi ini dia yang aku maksud tadi. Jadi banyaknya orang-orang yang lalu lalang dari bawah sana ke atas ini. Nah, akhirnya arsitek Prancis itu dia pengen membuat kereta bawah tanah untuk mempermudah mobilitas orang-orang gitu dari bawah ke atas. Nih guys ya, di bawahnya ada tulisan Dünyanın İkinci Metrosu Tunel. Artinya kereta bawah tanah kedua di dunia, namanya Tunel. Oke guys, kita masuk ke dalam keretanya. Sebenarnya ini keretanya nggak panjang ya. Aku pengen berdiri di tengah sini biar kita bisa langsung jelas ngelihat terowongannya ini guys. Ini keretanya udah jalan dari ujung ke ujung itu sebenarnya cuma 2 menit doang ya, 3 menit, nggak lama ya karena pendek emang. Kita hampir sampai. Kita udah sampai nih. Sekarang kita mau ke Galata Tower lewat sini karena tempatnya tuh gak begitu jauh ya dari tunel ini. Beberapa menit kita akan jalan. Beberapa menit kita jalan kaki dan kita bisa langsung sampai guys. Oke, let's go.
Oke guys, setelah jalan 2 menitan, 3 menitan dari tunnel tadi, akhirnya kita sampai di depan Menara Galata. Ini dia kartunya, kita udah beli. Nah sebenarnya tujuan kita naik ke atas ini buat nostalgia-nostalgiaan ya. Iya. 8 bulan mumpung nih lagi ke Istanbul, pengen lagi aku naik ke atas menara ini karena pemandangannya tuh tidak bisa dilupakan lah pokoknya lah. Memori-memori di sini juga tidak bisa dilupakan, jadi pengen reminder lagi ya. Kita kangen. Yuk kita masuk ke atas. Sekarang kita udah nyampe ke lantai 6 dari Menara Galata ini ya. Silakan duluan. Ya, di periode Ottoman juga cewek-ceweknya kalau mereka naik tangga duluan. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang terjadi dan ceweknya jatuh, cowoknya bisa pegang. Bisa pegang. Iya, kalau mereka turun tangannya, cowoknya yang dulu. Jadi kalau di atas ceweknya yang jatuh, kasihan cowoknya. Cowoknya yang nahan gitu ya dari bawah. Iya. Oh gitu ya guys. Jadi ya. apa yang terjadi, semuanya terjadi sama cowok. Iya. Ya, silahkan. Wah, akhirnya kita ke atas Galata lagi ya. Iya, kita berteman, kita kenal, kita nikah itu gak jauh-jauh. Tapi pertama kali aku naik Galata tahunnya sama kamu. Ini kedua kali habis nikah masih sama suamiku. Wadidaw, setia banget sih kamu. Ayo kita ke ininya yuk, ke terasnya yuk, ke balkonnya yuk. Sambil ngelihat panorama Istanbul dari atas ini. Nah, ini kan ada teman-teman semua yang udah pada tahu ya mitos dari Menara Galata. Kalau misalnya kita naik ke atas menara ini dengan orang yang kita cintai, kita bakalan nikah kayak gitu. Bakalan jadi cinta sejati itu. Dulu waktu pertama-tama kita naik ke sini kita masih temenan ya. Baru temen Belum ya? ada perasaan sama sekali, nggak tahu. Hari kedua kita berteman. Hari kedua kita ketemu pertama kali. Iya, kita mau jalan-jalan bikin bikin konten, akhirnya kita naik ke atas Menara Galata. Itu hari kedua setelah aku ketemu pertama kali sama Buse. Dan 8 bulan setelah itu kita nikah, alhamdulillah. Iya. Tapi kita nggak percaya ya sama mitos Galata ya. Aku percaya takdir dari Allah. Iya, benar-benar. Kita nikah bukan karena Galata ya guys ya. Kita nikah karena takdir dia Allah. Ganteng. Karena dia romantis. Ya Allah. Enggak, bukan karena itu. Karena kamu bisa masak dengan Nasi enak. goreng. Ini kenapa aku menikah sama dia, guys. Jadi kamu butuh chef di rumah ya buat masakin aku butuh orang yang bisa masak makanan Indonesia karena itu mahal banget di luar. Mahal banget di Istanbul. Kamu kenapa menikah sama aku? Karena karena kamu bisa bantu ngangkut-ngangkutin barang. Ya, karena tinggi kan. Enggak. Kenapa ya? Ini romantis banget ini orangnya. Hasilnya di belakang kamera iya. sama ya? Sama aja. Oh. Lebih romantis di belakang kamera. Wadidaw. Kalian jangan nonton, gak tahan. Aku juga gak bisa tahan. Gimana, aku romantis atau gak? Kamu romantis. 1%. Enggak, canda. Aku kayaknya lebih romantis daripada kamu. Iya. Enggak, kamu 100%. Gila, kamu tulis puisi, kamu buat hadiah, bikinin aku shawl. Karena orang Turki itu bucin banget, guys. Tapi dia juga bucin. Aku bucinnya setelah nikah. Iya, mungkin karena kita udah nikah ini. Iya. Aku bucin selalu. Sebelum nikah kamu bucin ya? Iya, kamu buatin aku shawl ya sih. Kamu lebih bucin sih. Iya. Kamu lebih bucin. Kamu juga masak untukku. Tapi kan masak sebelum nikah kan masaknya biasa. Sebelum nikah juga kamu masak untukku. Masaknya biasa, itu kan karena kamu kelaparan. Masa aku tinggalin kamu kelaparan? Gak apa-apa. Kalau kamu lakukan satu hal untukku, ini senang banget. Gak apa-apa apa yang kamu lakukan. Aku selalu senang. Makasih loh. BTW mumpung lagi di atas Menara Galata ini, aku pengen nelpon ibuku, orang tuaku, karena
aku ngerasa karena mereka gitu loh, aku bisa ada di titik ini. Tanpa nasihat ibuku dulu, aku mungkin nggak ada di Turki ini ya guys. Dan ibuku juga waktu itu nyaranin udah ke Turki aja. Aku kan dulu mikirnya apa sih Turki itu negara Arab gitu, padang pasir, semuanya nggak ada apa-apa di sini, nggak ada kehidupan. Beda banget. Ternyata pas aku datang ngeliat realita kehidupan di sini, fakta-faktanya wah gila, 180 derajat berbeda dari apa yang ada di kepalaku gitu loh. Ternyata Turki begini, dan makin lama aku jadi makin jatuh cinta sama Turki ini guys. Halo Bu, assalamualaikum. Banget ya. Nih Bu, Ibu udah Bu lihat Bu, 75 meter tuh, lihat tuh, tinggi banget. tinggi banget lu. Ya Allah, Ibu kayak Tinggi banget Bu, lihat tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu ngeri. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Sama makasih juga Ayah, kalau ada Ayah di situ. Gara-gara Allah, terus gara-gara Ibu, gara-gara semua nasihat-nasihatnya Ibu. Datang ke Turki, bisa ke Turki, bisa sampai di atas Menara Galata, nikah sama Buse. Ya udah deh. Iya, ya udah Bu. Kita mau lanjut lagi ya Bu ya. Lagi hati-hati ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah telepon ibuku dan kita cuma bisa video callan doang sekarang. Iya sayangnya, tapi insya Allah dengan waktu yang dekat kita mau ke Indonesia Iya, juga. doain ya guys, semoga ada rezekinya, semoga ada duitnya. Dan buat kalian yang gak nge-skip iklan, itu udah donasi ke kita buat beli tiket pesawat. Iya, terima kasih banyak udah yang gak skip iklannya. Iya, bener. Untungnya Buse bisa bahasa Indonesia dan aku bisa bahasa Turki. Jadi komunikasi ke orang tua, ke mertua gitu gak ada hambatan ya, alhamdulillahnya ya. Bisa saling sekarang ngerti. lancar. Pasti ada kata-kata yang kita gak paham, tapi masih kita bisa komunikasi dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya. Silau itu apa artinya? Silau itu cerah, tapi sekarang silaunya bukan karena matahari, karena ada bidadari di depan aku. Unexpected. Oke guys, ini kita pengen turun ke lantai 3. Dan untuk turun ke lantai 3 ini, tangganya beda dari tangga yang lain guys. Bentuknya itu kayak batu bata gini ya. Dan indah banget kayaknya dari sini. Ayo kita turun yuk. Indah banget kan? Hidup untuk orang-orang tinggi kayak aku susah. Mentok. Asli. Harus jongkok dulu ya. Kenapa ya ini susah? Susah lagi. Sakit kepala. Jadi tempat ini untuk exhibition, ada foto-foto lama di sini. Juga kalau ini udah 1 bulan atau 2 bulan, mereka kan berubah, ganti semua Foto-fotonya. Oh, pantesan aja. Aku inget banget waktu Juli kita datang ke sini tahun lalu, itu foto-fotonya bukan kayak gini. Iya, foto-foto tentang dunia. Iya. Tapi sekarang udah berubah ya. Jadi foto-foto peta Istanbul lama gitu. Kita bisa lihat nih, foto peta Istanbul lama. Yang sebelumnya kita menjelaskan Perak. Oh iya ya, ini namanya Pera ya. Perak. Oh, wilayah ini dulu namanya Pera ya ini. Sekarang udah berubah ya, jadi Eminonu guys. Iya benar. Nah guys, ini nih. Jadi dulu bentuk Menara Galata itu kayak gini guys. Beda banget kan? Di sampingnya gak ada bangunan-bangunan yang tinggi, cuma beberapa rumah. Ini Menara Galata di abad ke-18. Karena Menara Galata itu sering kena petir dan hancur terus. Akhirnya menaranya diubah bentuknya, arsitekturnya, dan jadi kayak tahan petir sekarang gitu. Dan inilah bentuk final dari Menara Galata. Beda banget kan? Ini langsung lancip dan ini nggak ada open area buat ngelihat panorama Istanbul. Kalau sekarang udah ada. Menara-menara yang lain kita bisa lihat di lukisan ini. Ini Galata, Menara Galata yang paling tinggi. Di sampingnya ada menara-menara yang lain juga. Udah semuanya hancur. Gak ada kafe atau restoran waktu itu, ada cuma rumah-rumah sedikit yang kecil-kecil. Gak ada bangunan yang tinggi juga. Cuma ada sekitar 20 menara kalau nggak salah. Oh lihat, ada kafe di sini. Kafe de Petapori. Gimana ngomongnya? Kalkatori. Kok gitu sih? Kafe de Petapori. Harus gitu ya nadanya ya? Biar ala-ala Yunani. Itu Prancis. Iya. Guys, lihat ini bentuk Menara Galata abad ke-17 Masehi. Pendek banget ya. Segini doang. Beda banget dari yang sekarang.
Ini guys, di sini Galata Kulesi penulisannya dalam bahasa Usmani ya, namanya Osman Leja. Tulisan Arab, tapi kalau misalnya kita baca, ini sebenarnya bahasa Turki gitu. Galata Kulesi. Galata Kulesi maksudnya, Menara Galata kayak gitu. Kita udah ada di lantai kedua dari Menara Galata ini, dan di sini ada simulasi terbang dari Menara Galata ya guys ya. Ini sebenarnya simulasi Hazarfen Ahmet Çelebi, kita bilang di Turki. Ini orang kedua yang bisa terbang di dunia tanpa pesawat atau apapun, langsung. Wah. Dia melompat dari Menara Galata. Lompat dari Menara Galata Dan sampai dengan selamat. ya. Oke guys, kita cobain simulasi terbangnya. Kita harus berdiri di atas sini. Nah, tuh dia ngikutin tuh. Kita turun guys. Woo! Hey, turun. Nah. Wadidaw. Wih. Coba kita balet yuk guys. Dia jadi bingung. Oh, kita harus ke sana tuh kayaknya tuh. Ini karena 3D, kelihatannya kayak kurang realistis, tapi ada rasa-rasa euforia terbangnya gitu loh guys. Mungkin kalau misalnya 3D-nya lebih cakep, rasanya tuh kayak terbang di dunia nyata kali ya. Itu Kızılkule guys, kita ngelewatin Kızılkule. Nah ini kita udah masuk ke daerah Üsküdar ya. Wah, kok jadi melambat? Kita muter. Hey. Coba kebalik ah. Nggak bisa ya? Oh emang udah di set, kita turunnya di sini. Wes, berhasil ya guys. Bagus banget, tapi simulasinya ini bagus. Kurang angin. Kurang angin. Gimana kalau banyak angin ya? Waduh, ngeri banget. Simulasinya lebih realistis. Tapi kerasa banget loh waktu tadi di simulasi itu, kalau misalnya di dunia nyata itu anginnya kenceng banget dan tangannya nggak bisa nyimbangin. Wah itu pasti udah jatuh gitu ya. Yeah. Oke guys, jadi itu dia ya momen nostalgia kita naik ke atas Menara Galata. Kayaknya aku ngerasa banyak yang berubah sih dari hidupku selama 8 bulan ini. Aku juga sama. Terutama ketika aku nikah, wah itu kayak ngerasa berubah gitu loh. Semuanya berubah tapi dengan cara yang indah, cara yang baik. Iya ya, alhamdulillah ya. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk tonton juga video-video kita yang lain. See you guys in the next video. And as always, lurus-lurus.